Oke, jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan materi tentang klasifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik berdasarkan sistem kelainannya, yang beranggotakan Desi Sapitri, Indah Puspitasari, Marcel Putri Ajahra, Rahmadani Nursalis, Raudatul Janah, dan Ririn Istiqomah. Langsung saja kita ingin mempresentasikan. Jadi yang klasifikasi anak dengan hambatan fisik dan motorik berdasarkan sistem kelainnya itu ada 4. Yang pertama itu ada cerebral palsy, terus ada poliomyelitis, ada muscular dystrophy, dan spina bifida. Yang pertama itu ada pengertian cerebral palsy yang dijelaskan oleh Ririn Istiqomah. Silahkan, Ririn. Pengertian cerebral palsy adalah suatu kelainan kognitif pada otot ataupun postur tersebut, juga lumpuh otak. Cerebral palsy atau lumpuh otak disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal seringkali sebelum lahir. Hal itu dapat mempengaruhi luas tentang gerakan motorik kasar dan halus. Selanjutnya. Oke, jadi sekarang dibacakan oleh saya sendiri. Ada jenis-jenis cerebral palsy. Yang pertama itu ada cerebral palsy spastik. Cerebral palsy spastik kerusakan yang terjadi pada tractus ortikospinalis atau daerah di korteks. Anak mengalami kelumpuhan yang kaku dan refleksnya menggigil. Yang kedua itu ada chorioactentoid, dikenal juga dengan istilah cerebral palsy dyskinetic atau gerak. Jadi tangan anak atau kakinya bergerak, melengkung-melengkung, sikapnya abnormal, dan gerakannya implementer dengan sendirinya. Yang ketiga itu ada ataksik, gangguan koordinasi, gerakannya melengkung juga, tapi biasanya gangguan di tulang belakangnya, lehernya, kuku, dan tampak melengkung. Gangguan ini biasanya menunjukkan perkembangan motorik yang terlambat sehingga kehilangan keseimbangan yang dapat terlihat saat anak belajar duduk. Ada yang keempat, ada distonia. Ada yang ototnya kaku dan ada juga yang lemas. Kerusakan otaknya berada pada bagian korteks atau bagian lapis luar otak dan di ganglia basalis. Yang kelima itu ada balismus. Ada gerakan yang tidak terkoordinasi atau implementer, kadang juga melengkung-lengkung. Kerusakan berada di ganglia basalis. Keenam, ada campuran. Jenis cerebral palsy dengan semua gabungan jenis di atas, kerusakan ini biasanya terjadi di daerah otak mana saja. Ada ciri-ciri cerebral palsy. Yang pertama itu ada keterlambatan perkembangan. Terus yang kedua itu ada tampak wajah aneh. Yang ketiga itu kelainan motorik. Yang keempat gangguan oral. Yang kelima kekuatan otot. Terus yang keenam itu ada gangguan penginderaan. Yang ketujuh itu ada kesulitan bicara. Yang kedelapan itu ada buang air di luar kendali. Contoh kasus dan penanganan cerebral palsy dari segi medis. Cerebral palsy ada yang mungkin hanya mengalami gejala ringan atau mengalami keterlambatan bicara dan keterlambatan berjalan karena gangguan keseimbangan. Ada yang mengalami kelumpuhan parsial seperti memiliki tremor, gerakan yang tidak terkontrol, yang memerlukan sedikit bantuan. Bahkan ada yang mengalami kelumpuhan total dan memerlukan perawatan teratur dalam jangka panjang. Terapi atau pengobatan yang diberikan pada penderita cerebral palsy akan disesuaikan dengan usia anak
berat atau ringan penyakit, serta menimbang dari daerah pada otak yang rusak. Dan penanganan ini harus disesuaikan juga dengan kebutuhan sehingga keperluan ke setiap anak berbeda-beda. Dan itu juga membutuhkan perawatan jangka panjang dengan berbagai tim medis, seperti dokter spesialis di bidang kedokteran fisik dan rehabilitas, ahli saraf pendiatrik, ahli bedah ortopedia, ahli terapi fisik atau psikoterapi, ahli terapi okupasi, atau ahli patologi wicara bahasa, spesialis kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater, terapis kreasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang dibacakan oleh Desi Sapitri. Pengertian poliomielitis. Poliomielitis merupakan suatu penyakit akut atau dadakan yang disebabkan oleh virus polio yang menyerang kontur anterior atau biasa disebut saraf pergerakan ke sumsum tulang belakang yang mengakibatkan kelumpuhan dan bersifat menetap. Penyebab penyakit polio. Penyakit polio disebabkan oleh virus polio. Virus tersebut masuk melalui rongga mulut atau hidung, kemudian menyebar di dalam tubuh melalui aliran darah. Virus ini juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan penderita polio, melalui konsumsi makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi dan percikan air liur. Jenis poliomielitis. Kelumpuhan anak polio dibedakan menjadi 4 jenis. Jenis sebagai berikut. 1. Tipe spinal. 2. Tipe pulbar. Yang ketiga ada bispinalis. Dan yang terakhir ada keempat encephalitis. Contoh kasus dan penanganan poliomielitis. Nah, contoh kasusnya yaitu polio merupakan momok penyakit yang menyebabkan kumpulan kelumpuhan, sulit bernapas, bahkan kematian. Penyakit ini namun beberapa keluarga harus menanggung kisah tragis kematian atau kelumpuhan karena tidak mendapatkan vaksin. Sebenarnya dapat dicegah dengan vaksin. Untuk penanganan tidak ada pengobatan yang bersifat kuasatif atau tindakan pengobatan suportif mencegah terjadinya cacat sehingga anggota gerak. Duchenne muscular dystrophy adalah penyakit yang bersifat herediter melalui X-linked recessive. Penyakit ini dikarakteristikan dengan kelemahan otot yang bersifat progresif serta gangguan berjalan dengan konsep masa kanak-kanak. Jenis-jenis muscular dystrophy yang pertama myotonic Steiners disease, yang kedua ada Duchenne muscular dystrophy, yang ketiga ada Becker, keempat fasciculohumeral, yang kelima ada limb-girdle, yang keenam ada Oculoharingale, yang ketujuh ada kedelapan ada Emery-Dreifuss, terakhir kesembilan ada kongenital atau bawaan lahir. Contoh kasus, pasien seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke polisi saraf RSUD Haji Abdul Muluk, Bandar Lampung pada tanggal 22 Juli 2019. Pasien datang dengan keluhan utama kesulitan berjalan akibat kelemahan pada seluruh anggota gerak yang semakin memberat sejak 5 tahun yang lalu. Tidak terdapat riwayat penyakit di keluarga dengan keluhan serupa. Penampilan pasien ini tampak dada membusung, postur tubuh yang lordosis, serta perut cembung. Pada pemeriksaan fisik didapatkan morfologi pada area wajah berupa retrognatic calf hypertrophy, sedangkan pemeriksaan vital sign lain dalam batas normal. Sedangkan penanganannya belum ada obat yang bisa menyembuhkan secara total untuk penyakit muskular distrofi, tetapi Anda bisa menjalani pencegahan distrofi otot serta perawatan agar muskular distrofi tidak makin parah. Misalnya obat
kortikosteroid yang dikonsumsi bisa untuk anak-anak dan membantu agar bisa berjalan. Anda juga harus melakukan kegiatan sesering mungkin agar penyakit tidak semakin memburuk. Dan yang terakhir, mengatur pola makan, karena dengan terjaganya asupan makanan untuk cedera otot dengan kandungan serat, protein, serta rendah kalori akan membantu Anda dalam menjalani perawatan. Selanjutnya ada pengertian dan penyebab spina bifida. Jadi pengertian spina bifida adalah kelainan tabung saraf yang terjadi saat kelahiran. Kelainan ini mempengaruhi bayi ketika tulang belakang tidak terbentuk dengan baik di sekeliling bagian tertentu dari saraf tulang belakang, yang menyebabkan tulang belakang terlihat pada beberapa titik tertentu. Kondisi ini dapat terjadi dalam bentuk yang ringan maupun parah. Penyebab spina bifida meskipun belum diketahui secara pasti, tetapi para ahli cenderung berpendapat penyebab spina bifida adalah gabungan masalah genetika dan faktor lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa wanita yang melahirkan bayi dengan spina bifida menghadapi resiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi yang lainnya dengan kelainan yang sama. Juga wanita yang tidak terlalu sehat, sebagai contoh, mereka yang memiliki penyakit kronis seperti diabetes atau mereka yang kelebihan berat badan, biasanya melahirkan bayi yang kelainannya tertentu. Di sini ada jenis-jenis spina bifida. Satu ada spina bifida occulta. Yang kedua ada spina bifida cystica. Ketiga ada spina bifida dengan meningocoel. Yang keempat ada spina bifida dengan meningomyelocele. Terakhir ada spina bifida dengan myelokistis atau rakiskis. Jadi contoh kasus pada spina bifida. Spina bifida merupakan kasus yang cukup sering terjadi di dunia. Di Timur Tengah, khususnya di Sudan, dari 137 kejadian spina bifida terdapat 55,5% pasien laki-laki dan 44,5% pasien perempuan. Angka kematian pada akibat kelainan kongenital di Indonesia yaitu sebanyak 59,3% per 1.000 kelahiran hidup, atau sekitar 295.000 kelainan bawaan per tahun. 22,3% adalah spina bifida dengan gangguan sistem saraf lainnya. Menurut Kementerian Kesehatan, ada 7 kelainan yang sering muncul pada kasus kematian bayi, yaitu kelainan sistem saraf, kelainan bibir dan langit-langit atau celah langit-langit saja, celah bibir saja, dan celah bibir dan langit-langit. Nah, di sini penanganan tidak semua orang dengan spina bifida memiliki kebutuhan yang sama, sehingga perawatan akan berbeda pada masing-masing individu. Orang-orang dengan spina bifida jenis meningocele dan meningocele akan memerlukan perawatan lebih intensif dibandingkan dengan penderita tipe occulta. Dari keempat jenis kelainan tersebut memiliki pengertian dan penyebab yang berbeda-beda. Begitupun ciri dan cara penanganannya juga berbeda. Pengertian dari cerebral palsy sendiri adalah suatu gangguan gerakan dan postur tubuh yang diakibatkan kerusakan di daerah otak yang mengendalikan fungsi motorik. Kerusakan otak yang mengakibatkan cerebral palsy dapat terjadi sebelum kelahiran, selama proses kelahiran, atau tidak lama setelah kelahiran. Poliomielitis merupakan penyakit polio disebabkan oleh virus polio. Virus tersebut masuk melalui rongga mulut atau hidung, kemudian menyebar di dalam tubuh melalui aliran darah. Muscular dystrophy merupakan penyakit yang bersifat herediter melalui X-linked recessive. Insidensi penyakit ini masih jarang, yaitu hanya sebesar 1 dari 3.500 kelahiran bayi laki-laki. Spina bifida merupakan kelainan tabung saraf yang terjadi saat kelahiran. Kelainan ini mempengaruhi bayi ketika tulang belakang tidak terbentuk dengan baik di sekeliling bagian tertentu dari saraf tulang belakang.
Oke, jadi mungkin sampai di sini saja presentasi kita. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyebutkan kata atau bahasa yang tidak berkenan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.